Buat video ini, saya Imade Asdina akan menyampaikan perpindahan panas dengan pokok bahasan konduksi kondisi tunak satu dimensi. Nah, pada segmen video ini akan fokus pada masalah umum dan motivasi pokok bahasan tersebut. Adapun referensi utama dari pokok bahasan ini adalah buku yang pertama, karangan atau tulisan dari Bergman, Levin, Ingrovera, dan Danwitz, Introduction to Heat Transfer, 6th edition, atau yang lebih baru John Willy Anson. Yang kedua adalah Yunus Hamad Cengel, Heat Transfer of Radical Approach, 2nd edition, atau yang lebih baru McGraw-Hill, New York. Dan juga bisa digunakan buku-buku perpindahan panas lain yang relevan, dan sudah tentu juga website yang relevan. Adapun tujuan pembelajaran pada pokok bahasan ini adalah dapat membuat rangkaian termal dari masalah-masalah perpindahan panas, dapat menganalisis masalah sistem dinding datar yang sederhana atau single maupun yang komposit. Nah, sudah tentu dapat menghitung laju perpindahan panas dan distribusi temperaturnya. Berikutnya, untuk hal yang sama juga untuk sistem ataupun bentuk geometri yang berbeda, yaitu silinder. Dan yang terakhir untuk bentuk bola. Nah, sebagaimana telah diketahui pada pokok bahasan sebelumnya bahwa dari hukum Fourier perpindahan panas konduksi bisa dituliskan dengan hubungan seperti ini. Jadi Qx sama dengan minus Ka dt per dx, jadi gradien temperatur. Ini luas bidang pemanas, permukaannya tegak lurus dengan arah valer perpindahan panas. Ini adalah K adalah konduktans termal. Nah, ini bisa dituliskan juga dengan TS itu surface, jadi dinding permukaan 1 dengan permukaan 2. Nah, ini adalah konduktans termal kali luas dibagi ketebalan dinding. Nah, kita bisa susun jadi TS1 minus TS2 per L per Ka. Nah, kalau kita hubungkan dengan rangkaian listrik, maka bagian bawah ini L per Ka ini merupakan tahanan termalnya. Nah, untuk konveksi juga kita dari hukum pendingin Newton seperti ini. Jadi Qx sama dengan H A TS minus theta inga. Nah, ini bisa dituliskan dengan TS minus theta inga per 1 per HH. Nah, bagian bawah ini juga merupakan tahan termal pada konveksi. Nah, berikutnya untuk radiasi. Nah, di hubungan dari Stephen Boltzmann, nah kita bisa tuliskan dalam bentuk yang serupa dengan hukum pendingin Newton, sehingga di sini ada koefisien radiasi kalikan luas permukaan kali beda temperatur permukaan dengan temperatur permukaan sekelilingnya. Nah, ini kita atur lagi letak atau bentuk persamaannya sehingga bisa dituliskan TS minus T surrounding atau sekitar temperatur permukaan dikurang pada sekitar dibagi 1 per HR per A. Nah, bagian bawah ini juga penyebut ini merupakan tahanan termal. Nah, jadi kita lihat dari hubungan listrik. Nah, seperti ini. Jadi arus listrik potensial different dibagi resisten. Nah, di sini untuk perpindahan panas, jadi potensial differentnya adalah beda temperatur. Tahan resisternya tergantung modus perpindahan panasnya. Untuk konduksi adalah L per Ka, untuk konveksi 1 per Ha, untuk radiasi 1 per AR kali A. Nah, kita bisa gambarkan dengan untuk plat datar ataupun dinding datar.
amarkan dengan sebagaimana yang ditunjukkan di layar komputer Anda. Nah, di sini adalah temperatur permukaan sisi kiri, kita beri simbol TS1, di kanan TS2. Nah, ini ada fluida theta hingga 1, fluida sebelah kiri yang lebih panas. Nah, di sini ada koefisien konveksinya juga. Nah, demikian juga sebelah kanan theta hingga 2, H2. Jadi ini fluida yang lebih dingin. Jadi dengan demikian panas akan mengalir dari kiri ke kanan. Nah, kita tetapkan sistem koordinatnya sini X sama dengan 0, sehingga sini arah X, di sini pada saat X-nya sama dengan L. Nah, rangkaian termalnya bisa dituliskan ada rangkaian termal untuk konveksi, rangkaian termal untuk konduksi, rangkaian termal untuk radiasi. Jadi sini ada dari theta hingga 1 ke theta TS1. Nah, ini konveksi di fluida yang panas. TS1 ke TS2 konduksi. Berikutnya TS2 ke theta hingga 2, ini adalah konveksi pada fluida yang lebih dingin. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan Qx itu theta hingga 1 kurang TS1 per T1 per TH1A sama dengan TS1 minus TS2 per LK per KA, TS2 minus theta hingga 2 dibagi dengan 1 per H2A. Nah, jika kita tuliskan dalam bentuk beda temperatur total atau keseluruhan, jadi theta hingga 1 dengan theta hingga 2, maka Qx sama dengan theta hingga 1 dikurang theta hingga 2 dibagi R total, tahan termal totalnya, yang merupakan jumlah dari masing-masing tahan termal di konveksi fluida panas, konduksi, terus di konveksi di fluida dingin. Jadi dapatlah hubungan seperti ini. Nah, sistem komposit, nah kita yang dari tadi plat datar, kita bisa ekspansi komposit. Nah, sudah tentu akan ada suatu distribusi temperatur. Nah, bisa diilustrasi sebagaimana ditunjukkan pada gambar ini. Nah, dalam pokok bahas ini akan diperdalam lebih lanjut mengapa ini lebih landai atau lebih curam, dan bagaimana efeknya terhadap laju perpindahan panas, ataupun juga bagaimana mengevaluasi laju perpindahan panasnya, atau dari distribusi temperatur itu kita bisa memprediksi bagaimana sifat kuantitas termal antara media A, media B, dan media C. Nah, secara prinsip tahan termal itu maka kita tetap juga untuk dikonduksinya kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi theta hingga 1 minus TS1, nah ini konveksi, nah ini ada konduksi di A, konduksi di B, terus nanti ada konduksi di C, berikutnya juga ada konveksi. Nah, ini jadi untuk kasus jadi dalam kondisi tunak. Dan tidak ada pembangkitan panas di material A, B, maupun C. Nah, bagaimana untuk silinder nantinya akan dibahas lebih lanjut penurunan persamaannya atau hubungan untuk silinder ini dan juga rangkaian termalnya. Nah, silinder bisa kita kelompokkan atas dua, silinder yang berlubang atau hollow, atau juga silinder yang solid, padat di dalamnya. Nah, berikutnya untuk sistem yang radial juga akan kita bahas tentang bola. Bola pun ada dua kemungkinan, bisa bentuk sel atau bola ini dalamnya berongga, atau juga yang padat, solid sphere. Nah, untuk analisis, nah kita bisa lakukan seperti ini. Jadi dari pendekatan ini bola, nah ini kita anggap, nah dalam sistem koordinat sebagaimana yang telah dibahas pada pokok bahasan di bab 2 ketika kita membahas tentang konduksi difusi panas. Nah, dari hubungan ini, dari sistem ini kita bisa uraikan sehingga kita dari hukum Fourier nantinya akan kita bisa peroleh hubungan tahanan termal untuk sistem bola dan juga untuk sistem silinder. Nah, itulah yang akan dibahas pada serial segmen-segmen video berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Silahkan
ikuti video-video kami berikutnya.